ya. Siap, insya Allah. Ya, jadi sebelum kita supervisi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yang pertama, Ibu hari ini mengajar apa? Untuk mulai masuk ke materi logaritma Kira-kira tujuan pembelajaran? tujuan pembelajaran itu yang pertama, anak-anak bisa tahu dulu nih hubungan antara eksponen sama logaritma. Kan antara logaritma sampai eksponen sama berkaitan ya Pak. Terus paling yang pertama mereka bisa mengubah dari eksponen ke logaritma atau dari logaritma ke eksponen. Jadi kira-kira ini pengembangan yang hendak dicapai apa? Yang pertama siswa bisa mulai cari hubungan antara logaritma sama eksponen, keterkaitannya. Terus ini kira-kira strategi apa nih untuk persiapan? Yang diajar pasti ya Pak, yang diajar terus sama dengan bahasa. Berarti Ibu ini mengajar logaritma dan terutama keterkaitan antara logaritma dengan eksponen. Ini anak-anak ini ketika nanti belajar logaritma, minimal ini indikator-indikator yang ingin dicapai itu apa? Di samping tadi bisa mengungkapkan atau merubah bentuk eksponen logaritma apa saja? Sifat-sifat logaritma dari Terus ini kira-kira anak-anak punya kekuatan yang mungkin juga pernah diajar di SMP. Apa nih kekuatannya? di SMP logaritma Belum ya? paling mereka tahu dasar mengenai eksponen aja dari SMP, terus kan kemudian kalau lagi Terus itu kan mungkin ada skala keberhasilan ya. Artinya ini dicapai ini kira-kira anak ini kalau dari 1 sampai 10 ini berapa nih target itu? targetnya apa ya? Pengennya sih 10 ya. Tapi mungkin lihat dari kemampuan anak juga sama dari pengalaman mungkin secara 7 atau 8. Berarti ada tiga ya, tapi pun juga hambatan, ada hambatan ya. Kira hambatannya apa? Hambatannya kadang anak-anak itu masih suka lupa sama sifat-sifat dasar eksponennya itu kan pertanyaan ya Pak. Terus kadang kurang teliti juga maksudnya. Terus ini kalau dari skala prioritas nih, kalau di logaritma prioritasnya apa? Minimal maksimal. Nah, mungkin materi itu kan bisa luas ya kan, minimalnya apa, maksimalnya apa? Minimalnya yang dasarnya itu mereka tahu kalau logaritma itu kebalikan dari eksponen gitu. Terus mereka tahu hubungannya, terus mungkin yang maksimalnya mereka paham mengenai persamaan logaritma. Ini ibu ngajar logaritma butuh waktu berapa lama nih? Berapa kali pertemuan? Mungkin 2 kali pertemuan karena mungkin materi matematika padat ya. Iya. Terus ini Bu, kita kan ada MGMP ya. Itu biasanya mandi dulu siapa nih? Iya. Oke. Berarti terima kasih banyak Bu. Saya minta izin untuk bisa ikut di kelas. Silakan. Pada materi hari ini ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu akan review ke materi yang sudah kalian pelajari ya. Hari ini masuk semua kan? Semua ya, nggak ada yang absen, sakit atau izin ya. Baik, kita mulai. Kalian bisa lihat di depan. Kalian bisa lihat di layar. Kita bahas ulang mengenai sifat-sifat logaritma sedikit ya. Di sini kita langsung ke contoh. Ada 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 3 per 4. Nah, kalau kalian masih ingat, berarti kalau misalnya bentuknya perkalian seperti ini, cara penyelesaiannya gimana? Ditambah. Apanya yang ditambah? Pangkatnya ya. Oke. Berarti setengah ditambah 3/4 diapain dulu ini penyebut disamai karena bentuknya berbeda ya. Jadi kita buat jadi 4 ya, 4 kali 2 juga 2 kali 1 juga 2 tambah 3 jadi 5/4. Nah 5/4 kayak yang kemarin gua ajarin 5/4 dapat berapa? 1. Jadi
sisa 1/2 pangkat 1/4-nya dibuat menjadi bentuk akar. 2 pangkat 1/4 seperti yang dibagi dari sini. Kita next. Oke, kalau tadi kan bentuknya penjumlahan. Kalau misalnya pangkatnya dia pembagian, berarti pangkatnya diapain? Nah, kalau misalnya dia sudah bilang berpangkat, terus dipangkatin lagi, pangkatnya diapain? Oke. Nah, sekarang karena kalian masih ingat sifat-sifat dasar dari eksponen, kita langsung masuk ke logaritma. Apa sih logaritma itu? Di SMP belum pernah kan ya? Di SMP baru pangkat dan akar ya. Sekarang kita masuk ke logaritma. Logaritma ini adalah kebalikan atau inverse dari pangkat ya. Di sini ada contoh. Yang pertama 5 pangkat 3. Seperti yang kalian tahu 5 pangkat 3 itu adalah 125. Dari bentuk pangkat ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma ya. Bentuknya menjadi 5 log 125 sama dengan 3 ya. Jadi ini hubungannya antara eksponen dengan logaritma. Kalau saya waktu itu ngapalinnya kiri ya, pangkat kanan sama dengan tengah. 5 tambah 3 125 kan? Ya. Jadi kiri pangkat kanan sama dengan tengah. Kalau kita buat hubungan basicnya, misalkan A pangkat B sama dengan C, maka kalau misalnya diubah menjadi bentuk logaritma, berarti ini berarti si A dulu ya. A log C sama dengan B ya. Jadi hubungannya seperti ini ya. Kiri pangkat kanan, hasilnya yang tengah. Kemudian contoh yang kedua, ada 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah sama dengan 4. Berarti kalau dibuat menjadi logaritma, 16 log 4 sama dengan setengah. Kalau misalnya bentuk pangkatnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya apa? 2 log 8 ya, kiri pangkat kanan sama dengan yang di tengah ya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Paham? Ya, jadi hubungan antara eksponen dan logaritma adalah ini. Mereka itu saling berkaitan. Ya, logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat. Ya. Tadi terima kasih banyak, saya sempat bisa melihat bagaimana ibu mengajar. Itu luar biasa. Masih jauh. Jadi kira-kira ini apa yang sudah ibu rasakan setelah saya masuk kelas, kemudian saya melihat itu bagaimana perasaan ibu? Senang sih Pak, maksudnya kan dari bapak supervisi saya jadi tahu gimana kekurangan saya, jadi bisa saya koreksi di pengadilan berikutnya. Terus gimana? Apa ibu sudah merasa tercapai segala yang tujuan yang ingin disampaikan ke anak kita?
tercapai, bisa dibilang mungkin tercapai, tapi tercapainya belum 100% kayaknya sih Pak. Gitu. Karena masih kan ini masih pertemuan awal ya, pertemuan awal tentang logaritma, jadi anak kan baru tahu nih tentang logaritma kayak gimana gitu. Kayaknya sih masih harus ada pertemuan berikutnya supaya lebih paham lagi. Terus ini tadi waktu awal sebelum ikuti presisi ibu ngasih skala 7 ya. Iya, betul. Setelah itu udah presisi ini berarti ibu optimis dong. Kira-kira skalanya naik atau malah tetap nih? Naik dari 9 apa? Berarti udah kenaikan. Berarti masih ada hambatan ya. Hambatannya tuh. Hambatannya masih ada beberapa siswa yang belum paham gitu. Terus ini kira-kira strategi apa yang ibu nanti berikan atau ibu sampaikan, ibu lakukan itu untuk bisa supaya targetnya tercapai. Paling ditambah sama soalnya lagi Pak, sama apa namanya, kalau misalnya anaknya mau berkenan boleh konsultasi pribadi. Oke. Berarti ini nggak ada tambahan waktu Bu ya, kan mungkin waktunya mepet ya. Iya, Nggak ada tambahan ya, waktunya dibutuhkan tetap dulu sampai dua minggu ya. Iya. Berarti 4 kali pertemuan. Karena materi-materi kelas 10 lumayan banyak. Terus Tapi itu selalu ini ya, apa namanya, kerjasama dengan teman-teman LGMP ya. Selain saya juga mungkin Iya. bisa saling share gitu ya. Iya. Terus ini Bu, mungkin apa namanya, kalau dari apa namanya anak-anak itu mungkin umpan balik dari ibu nih apa nih setelah supervisi ibu yang ibu rasakan, umpan balik setelah supervisi kita ngobrol punya apa umpan balik bisa menambah apa ya, wawasan wawasan saya gitu Pak, untuk mengajar anak-anak lebih tentunya gitu. waktu itu. Terima kasih banyak waktunya. Semoga ibu yang apa ibu niatkan cita-cita akan tercapai karena makin kompeten, makin hebat. Ya Bapak, sama-sama.